Ini Bu, ini kan Tanaman apa sayang? Ganda anu loh. gana. Janda bolong lain. Iyalah ya. Janda bolong lo ay. Tapi ganal-banal tumbuh subur. Terate raksasa sebelah sana teh. Terate raksasa Bu. Teh raksasa. Tunduk ini katanya. Ngopi Mas. Ayo. Banyak tanaman inilah. Iya. Ay, bibit jamu ya. Ya baik semuanya, selamat pagi. Selamat datang di Kebun Raya Bogor. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya di sini sebagai pemandu wisatanya. Nah, saya akan menceritakan sejarahnya tentang Kebun Raya Bogor dan beberapa koleksi tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Nah, Kebun Raya Bogor ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Mei 1817. Didirikannya itu oleh Profesor Dr. Renoir dari kebangsaan Jerman. Memiliki luas 115 hektar. 87 hektarnya itu Kebun Raya Bogor, 28 hektarnya itu Istana Bogor. Jadi total luasnya 115 hektar. Nah, Kebun Raya Bogor sekarang sudah berusia ke 207 tahun. Nah, dan menjadi kebun tertua se-Asia Tenggara. Di sini kurang lebihnya memiliki 3.000 jenis tanaman dan 11.000 jumlah tanamannya yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Nah, yang pertama ini ada di sebelah kiri kita. Ini adalah pohon Eucalyptus alba atau disebut juga dengan pohon kayu putih. Yang ini pohonnya nih. Besar. Ya, ini Tua disebut nih. juga dengan pohon kayu putih karena dari daunnya wanginya mirip dengan kayu putih. Tapi kalau pohon yang ini dia bukannya untuk di Minyak kayu. buat minyak kayu putih, beda lagi tanamannya. Oh, beda ya? Beda. Nah, ini paku-pakuan atau pakis. Ini adalah pakis liar atau pakis hutan. Nah, jadi kalau pakis yang ini dia nggak bisa dimakan. Dia daunnya keras dan juga memiliki racun. Jenis pakis yang ini salah satu tanaman yang sudah ada di zaman purba dulu. Tanaman ini jenisnya sudah ada. Tanaman purba. Ada bawaan. Di area sebelah kanan kita ini di bawah ada taman akuatik. Nah, taman akuatik ini koleksi tanaman yang tumbuhnya di air. Nah, salah satunya itu ada pohon pisang tuh di bawah situ. Iya. Itu pohon pisang tumbuhnya di air. Nah, itu tuh dia tuh. Dan juga masih luas tamannya ke belakang, ada teratai, ada melati air dan masih banyak lagi. Nah, itu pisangnya tidak berbuah, dia termasuk ke tanaman hias seperti pisang kipas. Nah, nggak ada buahnya. Nah, kanan dan kiri ini areanya tanaman palem. Di sini ada palem botol, palem sedang, palem berduri, ada buah lontar atau siwalan, kelapa, salak dan juga pohon kurma. Nah, ini ada salak condet nih yang daunnya lebar dan besar ini. Tapi salaknya sudah tidak berbuah karena usia tanamannya sudah tua. Yang masih berbuah jenisnya ada di area bawah itu salak pondok. Dia masih bisa berbuah kalau salak pondok. Nah, di sebelah kiri juga ini ada beberapa koleksinya pohon kurma. Ini salah satu tanamannya yang ditopang oleh besi. Ini ada di sebelah kiri kita. Oh ini. Ya, yang ini. Tapi di sini kurmanya juga tidak berbuah karena tanamannya itu gagal dikawinkan dulu. Bahaya gagal. Gagal dikawinkan. Dia nggak dikawinin lagi karena bingung dia janda atau duda. Nah, di sini juga tanahnya terlalu lembab atau terlalu basah. Jadi dia hanya bisa tumbuh tanpa berbuah. Ya. Gagal. Nah, Apa ini itu? ada jembatan putih, di bawahnya ini ada aliran Sungai Ciliwung yang mengalir ke daerah Depok dan Jakarta. Ya, udah ini salah satu sungai yang suka ngirim banjir ke Jakarta. Hulunya sini ya. Ya. Di sebelah kanannya ada area pohon kapuk atau randu. Ya, itu yang di belakang yang besar. Pohon kapuknya sudah berusia 153 tahun. Kalau yang di depan ini namanya pohon kapuk kembar. Ini usia pohonnya 103 tahun. Iya kembar. Dia bentukan pohonnya hampir sama, dibedakan dari cabang atasnya. Yang satu ke sebelah kanan, yang satu ke sebelah kiri. Kuat benar akarnya. Sejoli. Nah, itu ada restorannya juga tuh di atas. Namanya itu sekarang Restoran Rasa. Iya. Nah, itu dulu jadikan tempat berkunjungnya Presiden Amerika. Ya, yang pertama ini dulu ada George Bush pada tahun 2006 dan juga ada Barack Obama pada tahun 2017. Ini restorannya ada di atas. Oh iya. Itu dibuka untuk umum juga. Sebelah kanannya ini ada kolam yang memiliki daun teratai raksasa yang berasal dari sungai Amazon. Itu daun teratainya di sebelah kanan tuh yang besar itu. Itu dia kalau tidak sobek atau tidak bolong mampu menampung beban maksimal 3 kilo di atas daun teratainya ini. Ya. Kalau lebih dari 3 kilo tenggelam loh.
Nah, ini adalah area utamanya dari Kebun Raya Bogor, namanya Taman Astrid. Nama Astridnya ini diambil dari nama Ratu Belgia yang bernama Ratu Astrid. Nah, jadi dulu Ratu Belgia dia berkunjung ke sini dan berhanimun di Kebun Raya Bogor ini pada tahun 1928. Ya, dan Ratu Belgia dulu yang membangun taman ini menggunakan dana pribadinya sendiri. Nanti gesosnya ada di atas, kita lewatin juga. Nah, ini ada area berpikniknya nih, Ibu kalau mau berpiknik bisa di area sini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Buat ikan nggak apa-apa ya sini ya? Boleh, boleh. Nah, ini di sebelah kirinya ada pohon baobab tuh yang berasal dari Afrika. Itu salah satu pohon yang besar. Nah, itu pohon yang bisa hidup tanpa adanya air. Karena fungsi batangnya menyimpan atau menampung air di dalam batang tanamannya. Nah, ini dia daunnya sudah berguguran. Kalau sudah berguguran gini biasanya dia tumbuh buah tuh yang Oh, itu bergantungan. buahnya ya? Bisa dimakan nggak tuh? Bisa dimakan. Jadi buahnya itu bentuknya unik seperti tikus mati yang digantung di atas Iya, pohon. iya, iya. Itu buahnya rasanya sangat asam dan mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Jadi itu kayak tikus. Jadi dia nggak beracun, bisa dikonsumsi buahnya. Pegang makan. Nah, ini di sebelah kanan juga di depan kita ada akses pintu masuk. Ini namanya pintu masuk 3. Patokannya di depannya ada Rumah Sakit Siloam dan Mall Lipo Plaza Kebun Raya Bogor. Jadi kalau masuk dari sini, dia parkir kendaraan roda 4-nya ada di belakang restoran rasa yang tadi tuh. Di situ parkiran mobilnya. Tintin. Nah, ini di sebelah kirinya ada bangunan rumah kaca nih yang warna putih. Ya. Ini adalah geria anggreknya. Ini tempat pembibitan dan budidaya tanaman anggrek ada di sini. Ini juga dibuka untuk umum, jadi ibu-ibu kalau mau melihat, berfoto ataupun membeli tanaman anggrek bisa masuk ke area dalam. Jadi dibuka untuk umum. Nah, ini ada laboratorium kultur jaringan tanaman anggreknya, dan yang besar ini adalah geria anggrek yang baru. Ini bangunan yang baru ini. Nah, yang bisa dipakai foto-foto di area dalam sini. Banyak ragamnya anggreknya ya? Iya, banyak Pak. Kurang lebih 400 sampai 500 jenis tanaman anggrek. Iya, spesiesnya. Itu juga ada yang diperjualbelikan. Ini rumah peninggalan Belanda. Nah, ini sebelah kanannya ada buah jeruk. Yang di belakang itu yang besar-besar ada jeruk Bali. Kalau yang di depan ini namanya jeruk hutan yang berasal dari negara Kolombia. Buahnya ini dia warnanya hijau kayak buah kedongdong tuh ada di bawah. Oh iya tuh. Tapi ini salah satu jeruk yang tidak untuk dikonsumsi. Dia rasanya sangat pahit dan juga mengandung racun untuk binatang. Jeruk itu dulu dimanfaatkannya untuk pembuatannya aromaterapi atau bahan baku minyak wangi. Untung nggak ngambil tadi. Rencana mau ngambil. Nah, ini areanya tanaman-tanaman obat nih di sebelah kiri kita. Di sini ada temulawak, ya, ada jahe-jahean, ada daun mint, daun sirih, ada kumis kucing. Pas benar kita PKK ke sini. Nah, ini seperti ada ini mahasiswa yang sedang ini nih. Penelitian. Nah, di belakangnya itu yang besar-besar koleksinya pohon durian. Dan ini ada tempat pembibitannya 2 jenis tanaman kopi. Ini di sebelah kiri di pot-pot yang warna coklat ini. Di sini ada kopi robusta dan kopi arabica. Ya, nah ini biji kopinya kayak gini tuh yang ada di batangnya yang ada coklat-coklat itu udah bisa ditumbuk jadi kopi. Tuh, udah pada hitam-hitam seperti itu. Kalau di sini nggak ada yang dipanen, Mbak. Di sini hanya dibudidaya aja. Di sebelah kanannya ada Taman Bapak Sujana Kasan. Taman ini dibangun untuk mengenang jasanya Bapak Sujana Kasan. Beliau adalah orang pertama yang berasal dari negara Indonesia. Menjabat di Kebun Raya Bogor ini sebagai direktur utamanya setelah merdeka pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Menjabatnya selama 10 tahun dia. Jadi sebelum Bapak Sujana Kasan ini, yang menjabat di sini adalah orang-orang asing semuanya. Ini juga ada pembibitan tanaman langka di sebelah kiri, dan ini ada buah sosis Afrika tuh yang bergelantungan warna.
Bisa dimakan. Buah sosis Afrika ini adalah makanannya gajah, kuda nil, dan jerapah. Oh, kita kada termasuk. Ya, kita nggak bisa makan karena buahnya itu juga keras dan juga mengandung kadar alkoholnya. Oh. Alkohol tinggi. Nah, kalau yang ini salah satu pohon yang ditanam oleh Bapak Soekarno, ini pohon beringin. Oh, Ya, beringin. ditanamnya pada tahun 1964 oleh Bapak Soekarno. Nah, ini kita melintasi jembatan Surya Lembayung. Ini di bawahnya aliran sungai Ciliwungnya terusan dari jembatan yang tadi. Oh, ya. Jembatan apa? Jembatan Surya Lembayung. Surya Lembayung. Iya. Nah, ini Sungai Ciliwung. Jembatan Surya Lembayung. Nah, ini sebelah kanannya koleksi pohon meranti. Ini pohonnya yang besar-besar ini. Kayu meranti ini kayunya digunakan untuk pembuatannya furnitur atau mebel. Di Kalimantan banyak. Nah, dari Kalimantan atau dari Sumatera. Bagus juga nih. Ini ada kayu ulin juga, yang ini yang warna hitam di sebelah kanan. Ya, ini kayu kayu besi. Ini masih banyak lagi di belakang itu. Kayu khas Kalimantan. Iya, jadi dia kayunya semakin terkena air atau terkena panas akan semakin kuat, semakin keras. Ya, semakin hitam. Nah, dimanfaatkannya dulu untuk pembuatannya bantalan rel kereta api, fondasi rumah di atas air, dan juga pembuatannya perahu. Nah, itu pas punya kami. Ya, kampung Iya, Kalimantan. Di atas air. dari Kalimantan, Bapak dan Ibu. Kalimantan Iya, Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, ini di depannya ada pohon jodohnya. Pohon jodohnya. Ya, ini disebut pohon jodoh karena fenomena pohonnya dia tumbuhnya berdampingan dengan dua jenis pohon yang berbeda. Itu pohon aja berjodoh nih ya. Pohon aja. Masa manusia tidak? Ya Allah. Kalau tidak. Nah, ini di sebelah kiri adalah pohon meranti tembaga. Di sebelah kanannya pohon beringin putih. Pohonnya ini ditanam pada tahun 1866. Usianya 158 tahun. Mitosnya katanya kalau berfoto di sini dengan pasangannya mereka akan berjodoh. Ya belum ada lagi nah. Kalau sudah ada pasangan, Kalau bisa ada pasangan dia bakalan awet, Pak. Bapak. Nambah juga bisa. Itu hanya terus ya. Nah, kalau yang dua besar ini pohon beringin merah nih dua-duanya dia. Ya, satu jenis pohonnya. banyak ex jodoh di sini. Nah, ini sebelah kanan juga ada kompleks makom keramat. Ini makomnya Ratu Galuh. Ratu Galuh ini adalah istri keduanya dari Prabu Siliwangi. Ya, ini ada makomnya. Ada juga makom Bajepra, ada makam Mbah Baul, dan juga ada makom Solenan Galuh Pangkuan. Jadi ada 4 makam totalnya. Jadi makam ini ditemukannya sebelum ada kebun raya di Istana Bogor. Itu katanya ditemukan pada abad ke-15-an makomnya ini. Nah, di sebelah kiri ada jembatan gantung merah atau disebut juga dengan jembatan putus cinta. Nah, ini Jangan ke situ dari nih ya, pohon jangan, tadi. jangan. Iya, jangan ke jembatan itu. Jangan ke jembatan. Katanya kalau pacaran lewat jembatan itu sesudahnya akan putus. Oh, inilah. Udah dilarang gitu ya. Ya, udah lewat. Udah banyak yang putus sekali jembatannya, Pak. Jembatannya yang putus. Iya, jembatannya yang putus kalau sekarang. Antara mitos dan fakta ada titik. Iya. Tapi ada juga yang bilang kejadian pengunjung saya bilang putus ke situ waktu pacaran SMP. Oh, SMP pacarannya. Iya. SMP sekolah mencari pacar. Sekolah mencari pacar. Astaga. Nah, ini kanan kirinya ada area pohon mangga dan juga di depan itu koleksinya pohon kenari. Itu salah satu yang besar dijulukinya pohon kenari babi. Kenari babi. Itu disebut pohon kenari babi karena dulu di sela-sela akar pohon ini menjadi rumah atau tempat bersembunyinya babi hutan di sini. Umurnya berapa nih, Dak? Ini ditanamnya di tahun 1855. Usianya 169 tahunan. Gana ini. Dia bentuknya kayak roket. Tapi Nah, di masih sebelah kuat. kanan itu di ujung sana ada pelang wara hijau. Di situ lokasi bermekarnya bunga bangkai yang namanya itu Amorphophallus titanum pada tahun 2020. Ini Sekarang lagi nggak ada. Rafflesia nggak ada. Tumbuhannya itu 4 sampai 5 tahun. Bukan, yang Amorphophallus titanum. Yang ada batangnya itu. Oh, ada Bunga bangkai. Di sini tidak ada Rafflesia. Rafflesia arnoldi di sini dia tumbuhnya liar atau sembarang, tidak pembibitan. Kalau pembibitannya itu ada di Bengkulu. Tapi sering muncul ya? Sering muncul. Nah, itu di depan nanti ada tanaman sagu.
Tuh yang warna hijau ada di depan kita. Ya, sagu itu bahan baku untuk pembuatannya makanan papeda. Berasal dari Maluku tanamannya. Papeda. Sebelah kiri. Nah, ini ada kelapa sawitnya di sebelah kiri kita. Kelapa sawit di sini sebagai sejarah karena perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia dulu di sini di Kebun Raya Bogor. Oh. Jadi asal kelapa sawit itu dulu dari Afrika. Sebanyak 4 biji pada tahun 1848 dibibit di sini pertama kali. Beberapa tahun kemudian baru disebarluaskannya ke daerah Sumatera, Kalimantan, ke Riau, dan juga itu salah satunya ke Malaysia dari sini dulunya. Dari Malaysia. Nah, ini kita sudah kembali lagi ke jalan utama yang tadi. Sekarang kita akan berpindah berkelilingnya di area atas untuk melihat tampak belakangnya Istana Bogor atau Istana Presiden. Iya. Oh, bersebelahan. Di sebelahan. Saya kenal presiden. Tapi presiden kenal saya. Iya, dulu. Siapa masih di Saya udah sering begini soalnya. Oh, iya. Ya, udah 2 tahunan. Nah, ini ke sebelah kiri ada akses jalan menuju ke Taman Meksiko. Itu ada di belakang. Kita tidak bisa ke sana karena jalannya kecil. Taman Meksiko itu pokoknya tanaman-tanaman kaktus. Dan dia juga disebut Taman Meksiko karena beberapa jenis tanamannya berasal dari daerah Meksiko. Nah, ini ada pandan pantai ini di sebelah kiri, pandan raksasa. Ini daun pandannya yang biasa ditemukan di pinggiran pantai. Oh, karena tinggi. Daunnya digunakan untuk pembuatannya anyaman tikar, dompet, tas, dan topi. Jadi kalau pandan yang jenis ini dia daunnya tidak ada wanginya. Ada ular lah. Banyak. Oh, banyak. Dia daun pandannya keras dan juga berduri. Biasanya daun pandan banyak ularnya. Bila banyak makanya untuk dipotong ya kan. Enggak, karena tidak ada seorang ular ya. Sedikit-dikit ya. Di sebelah kirinya di atasnya ada pohon raja atau kompasia. Salah satu jenis pohon yang paling tinggi dari jenis-jenis pohon yang lain. Ketinggian pohon ini bisa mencapai 80 sampai dengan 90 meter. Di sini tumbuhnya kurang lebih baru 40 sampai 50 meteran. Usia pohonnya itu 109 tahun. Rata-rata Manula. Lebih dari Manula. Lain Manula. Di sebelah kanannya juga ada monumen Lady Olivia Raffles. Ini adalah monumen istri dari Thomas Temot Raffles dulu. Nah, Raffles membangun monumen ini untuk mengenang istrinya karena meninggal dunia di Kebun Raya Bogor ini terkena wabah malaria. Itu hanya monumen, bukan makam. Betul tinggal. Ya. Di sebelah kirinya ini juga ada Olive Store. Ini pusatnya souvenir dan merchandise Kebun Raya Bogor. Di sebelah kanannya ini ada kafe namanya Secret Garden ini. Secret Garden. Kita salah. Nah, ini di sebelah kirinya ada laboratorium Freub. Ini laboratorium tertua se-Indonesia. Jadi dari zaman Belanda hingga sekarang masih digunakan atau masih beroperasi. Nah, ini pertama kali digunakannya oleh Dr. Melchior dan Profesor Teisman untuk meneliti obat malaria yang ditemukan berasal dari tanaman kina dulu di sini. Dan labnya ini juga sekarang digunakan untuk meneliti tanaman-tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor. Sebelah kiri ada akses jalan ke Museum Zoologi ada di belakang. Itu isinya hewan-hewan langka yang diawetkan dalam keadaan utuh dan juga memiliki kerangka fosil ikan paus biru. Itu ada di belakang sana. Kalau yang ini dia rumah tinggalnya Dr. Melchior dulu di sini sebagai dokter malarianya. Ini bangunan peninggalan Belanda, didirikannya pada tahun 1884. Nah, ini dulu yang jadikan guest house-nya nih untuk honeymoon-nya Ratu Belgia, Ratu Astrid yang tadi tahunnya 1928 di sini. Sekarang dimonumenkan sebagai bangunan bersejarah namanya Wisma Nusa Indah. Oh, berarti nggak ada yang nempatin sih. Nggak ada yang tempat. Ini tanaman rotannya ada di sebelah kanan yang menjalar ini. Rotannya buat bikin anyaman kursi, meja itu pakai tanaman rotan yang ini. Ini ada Taman Teisman juga di sebelah kanan. Ini tamannya mengarah langsung ke Istana Bogor tuh di ujung sana. Ya, taman ini dibangun untuk mengenang jasanya Profesor Teisman. Jadi Profesor Teisman ini adalah ahli botani atau ahli tanaman.
Nah, beliau selain orang yang menemukan obat malaria, nah, beliau juga yang mendirikannya Kebun Raya Cibodas yang berada di puncak Bogor. Itu Profesor Tesman yang mendirikannya. Nah, di area depan kita akan memasuki area taman bambu. Ini berbagai macam jenis tanaman bambu ada di area depan kita. Yang pertama ini ada bambu kuning atau bambu tropis. Bambu kuning ini bambu yang digunakan senjata pada zaman penjajahan, yaitu bambu runcing. Ini bambunya yang warna kuningnya dari sebelah kanan kita. Tapi ini rebungnya nggak bisa dimakan. Rebungnya ini dia rasanya pahit. Digunakan untuk pengobatannya penyakit liver atau penyakit kuning. Ini yang kecil-kecil, bambunya berasal dari negara Cina. Ini makanannya panda. Nah, ini ada bambu talinya atau bambu rumput. Ini untuk pembuatannya anyaman tali, tirai bambu pakai bambu yang ini. Ya, dia elastis dan ringan, bambunya banyak seratnya gitu di dalam. Di sebelah kanannya ini ada bambu ulung atau bambu hitam. Ini bahan baku untuk pembuatannya alat musik angklung. Ini bambu yang hitam ini nih. Oh iya, Beda. Yang di belakangnya itu yang agak besar itu adalah bambu petung atau bambu gombong. Itu yang rebungnya paling enak dikonsumsi atau dibuat olahan makanan. Rebung atau tunas bambu. Di sebelah kiri ini ada salah satu cabang kantor BRIN. BRIN ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini bertugasnya untuk meneliti atau mengelola tanaman-tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Nah, itu di area depan, tampak belakangnya Istana Bogor atau Istana Presiden yang memiliki luas 28 hektar. Jadi akses jalan ini hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki. Jadi berjalan kaki pun hanya di pinggirannya, tidak bisa masuk ke dalam. Nah, Bapak dan Ibu, kalau jalan kaki dari sini sekitar 200 meteran tembusnya ke tempat pembelian tiket bus yang tadi di depan. Ke situ tembusannya. Itu sama Bogornya. Nah, ini makam Belandanya di sebelah kiri. Ada 42 orang. Oh, itu Rata-rata meninggalnya karena terkena wabah malaria dulu, makam Belanda ini. kejadian Gajah Indonesia. Seperti COVID dulu. Iya, COVID. Mematikan. Berarti dulu malaria ada Malaria. malaria di Indonesia. Ya. Sebelah kanannya ini ada bambu raksasa atau giant bambu. Nah, ini bambunya yang paling besar, berasalnya dari negara Myanmar. Diameter lingkarannya mencapai 25 cm, ketinggian bambunya bisa mencapai 30 meteran. Ini bambunya digunakan untuk pembuatannya rumah adat atau rumah panggung, konstruksi jembatan, dan juga mainan meriam bambu pakai bambu yang besar ini. Kalau yang terakhir ini bambu untuk bungkusnya nasi lemang, ini pakainya bambu yang ini. Dia dinding bambunya tipis dan jarak luasnya panjang-panjang, jadi mudah matang karena nasi lemangnya kalau dibakar dalam bambu itu. Lemang. Ya, Lemang malah nasi lemang. Nah, ini kita sudah kembali lagi ke jalan utama yang tadi. Pak Jokowi sering ya sepeda di sini ya, Pak? Oh, Jokowi emang tinggal di sini, Pak. Jadi dia di sepeda Sabtu sini sering Minggu ya. Biasanya main sepeda kalau di Sabtu hari Minggu. Turun di sini ya, foto kan? Foto sini kan? Turun di sini boleh. Turun di Habis sini ini aja. jauh nggak? Masih Oh, enggak di lah, depan. dekat tuh. Enggak, kita kan tempat parkir ikut sini. Iya, foto sini dah. Sini turun sini ya. Silakan. Oke, kami turun sini.